Halo guys, kembali lagi bersama saya Stinky Makaudis. Jadi kali ini saya akan membuat tugas presentasi video mata kuliah manajemen organisasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuliardi Stinky Makaudis, NIM 2405003, jurusan Teknologi Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mahasiswa semester 1. Jadi tujuan presentasi dari saya adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau hasil analisis kepada audiens dengan cara yang jelas dan persuasif. Tujuannya bisa beragam, seperti menyampaikan informasi penting kepada tim atau stakeholder. Yang kedua, menginspirasi atau memotivasi audiens untuk mendukung suatu proyek atau inisiatif. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan atau feedback untuk keputusan atau rencana tindakan. Dan yang keempat, menjelaskan hasil atau kemajuan suatu proyek atau kegiatan. Relevansi motivasi dalam organisasi adalah untuk mendorong anggota organisasi agar lebih produktif, berkomitmen, dan bekerja dengan tujuan yang jelas. Motivasi dalam organisasi penting karena yang pertama, meningkatkan kinerja. Individu yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih efisien. Yang kedua, mencapai tujuan bersama. Motivasi dapat menyatukan tim untuk fokus pada tujuan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang termotivasi merasa lebih puas dan terlibat dalam pekerjaan mereka. Dan yang keempat, mendorong inovasi. Orang yang termotivasi cenderung lebih kreatif dan berinisiatif. Jadi di sini saya akan membahas poin-poin berikut ini. Yang pertama, definisi motivasi. Jelaskan apa itu motivasi dalam organisasi. Yang kedua, teori-teori motivasi. Jelaskan secara mendalam teori X dan Y MC Gregor. Berikan contoh penerapan setiap teori dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. Faktor internal seperti kebutuhan, tujuan, dan kepribadian. Faktor eksternal seperti lingkungan kerja, penghargaan, dan pengakuan. Yang keempat, strategi meningkatkan motivasi organisasi. Jelaskan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan seperti insentif, pelatihan, atau menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Berikan contoh program motivasi yang berhasil diterapkan di organisasi, seperti kasus nyata atau motivasi. Jadi poin pertama yaitu definisi motivasi. Motivasi adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi merujuk pada kekuatan internal dan eksternal yang menggerakkan karyawan untuk bekerja dengan baik, mencapai tujuan individu dan organisasi, serta berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Motivasi dalam organisasi sangat penting karena yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan termotivasi cenderung lebih produktif dan efisien dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, menjaga kepuasan kerja. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover. Yang ketiga, mencapai tujuan bersama. Motivasi yang baik membuat karyawan lebih terikat dengan tujuan dan visi organisasi, serta bekerja lebih kooperatif untuk mencapainya. Yang keempat, mendorong inovasi. Individu yang termotivasi sering lebih kreatif dan terbuka terhadap perubahan atau solusi baru. Secara keseluruhan, motivasi dalam organisasi berperan penting dalam penciptaan lingkungan kerja yang positif, yang memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkembang dengan sukses. Poin berikutnya yaitu teori-teori motivasi. Teori X didasarkan pada pandangan bahwa manusia pada dasarnya tidak suka bekerja, tidak termotivasi, dan akan menghindari pekerjaan jika memungkinkan. Oleh karena itu, manajer yang menganut teori X cenderung mengambil pendekatan yang lebih otoriter dan mengontrol dalam mengelola karyawan. Asumsi utama teori X adalah yang pertama, karyawan malas dan cenderung menghindari pekerjaan. Yang kedua, karyawan tidak termotivasi untuk bekerja tanpa pengawasan
atau insentif eksternal. Yang ketiga, karyawan tidak punya ambisi dan lebih suka mengikuti instruksi daripada mengambil tanggung jawab. Yang keempat, manajer harus mengawasi dan mengontrol karyawan secara ketat untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan teori menawarkan pandangan yang lebih positif tentang karyawan. MC Gregor berpendapat bahwa karyawan ingin bekerja, memiliki motivasi intrinsik, dan dapat berinisiatif jika diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung. Asumsi utama teori adalah karyawan ingin bekerja dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan mereka. Yang kedua, karyawan bisa mengambil tanggung jawab dan membuat keputusan sendiri. Ketiga, karyawan memiliki potensi untuk berkembang dan mereka dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Dan yang keempat, karyawan termotivasi secara intrinsik, yang berarti mereka merasa puas dengan pencapaian pekerjaan dan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Kelima, motivasi bisa berasal dari dalam diri karyawan. Karyawan diperlakukan dengan baik dan diberdayakan cenderung termotivasi untuk bekerja keras, bahkan tanpa pengawasan ketat. Motivasi intrinsik seperti pencapaian pribadi dan rasa tanggung jawab memainkan peran utama. Dan yang terakhir, peran manajer adalah untuk membantu pengembangan karyawan. Manajer berperan sebagai fasilitator, memberikan sumber daya, pelatihan, dan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Perbandingan teori X dan teori Y. Aspek pandangan terhadap pekerjaan. Menurut teori X, pekerjaan adalah hal yang tidak disukai. Sedangkan menurut teori Y, pekerjaan adalah hal yang memuaskan dan menyenangkan. Aspek pandangan terhadap karyawan. Menurut teori X, karyawan tidak ingin bekerja, malas dan harus dipaksa. Sedangkan menurut teori Y, karyawan termotivasi, kreatif, dan dapat bekerja secara mandiri. Aspek gaya kepemimpinan. Teori X, otoriter, kontrol tinggi, pengawasan ketat. Sedangkan teori Y, partisipatif, pemberdayaan, dan dukungan. Aspek motivasi. Menurut teori X, berdasarkan penghargaan eksternal dan ancaman. Sedangkan menurut teori Y, berdasarkan penghargaan intrinsik dan pengembangan diri. Aspek pengambilan keputusan. Teori X, pengambilan keputusan terpusat pada manajer. Sedangkan menurut teori Y, pengambilan keputusan disebarkan kepada karyawan. Aspek inovasi. Menurut teori X, terbatas karena karyawan tidak diberdayakan. Sedangkan menurut teori Y, tinggi karena karyawan diberikan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Penerapan teori X dalam lingkungan kerja. Di sebuah pabrik manufaktur, manajer menerapkan teori X karena percaya bahwa pekerja hanya akan bekerja keras jika diawasi dengan ketat. Pekerja diberikan tugas yang sangat spesifik dan harus mengikuti prosedur yang ketat. Pengawasan dilakukan terus-menerus untuk memastikan standar produksi tercapai. Pekerja yang tidak memenuhi target bisa dikenakan sanksi atau kehilangan bonus. Dalam hal ini, motivasi pekerja lebih bersifat intrinsik atau gaji dan hukuman. Penerapan teori dalam lingkungan kerja. Di sebuah startup yang bergerak di bidang desain dan pemasaran, manajer menerapkan teori dengan memberikan otonomi kepada karyawan untuk menentukan jadwal kerja mereka, memilih proyek yang ingin mereka kerjakan, dan memimpin tim kecil dalam penyelesaian proyek. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan diberikan kesempatan untuk berkembang melalui pelatihan dan proyek-proyek yang menantang. Hal ini mendorong kreatif dan inovasi. Faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. Faktor internal, kebutuhan, tujuan, dan kepribadian. Faktor eksternal, lingkungan kerja, penghargaan, dan pengakuan. Faktor internal, kebutuhan. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, atau psikologis. Misalnya kebutuhan akan keamanan, atau aktualisasi diri. Tujuan, motivasi untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional. Misalnya promosi atau pengembangan karir. Kepribadian, karakteristik individu yang mempengaruhi cara mereka merespon tantangan dan kesempatan dalam pekerjaan. Misalnya, tipe A vs tipe B. Faktor eksternal di lingkungan kerja. Lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung. Penghargaan, insentif, finansial atau non-finansial.
yang mendorong karyawan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengakuan, pengenalan terhadap pencapaian dan kontribusi karyawan. Poin berikutnya yaitu strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Jelaskan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan, seperti insentif, pelatihan, atau menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Berikan contoh program motivasi yang berhasil diterapkan di organisasi, seperti kasus nyata atau simulasi. Yang pertama, insentif dan penghargaan. Strateginya yaitu bonus kinerja, memberikan bonus berdasarkan pencapaian individu atau tim. Kedua, penghargaan non-material. Penghargaan seperti karyawan terbaik bulan ini atau sertifikat penghargaan. Contoh program insentif yang berhasil. MC Donald memiliki program Employee of the Month, di mana karyawan yang menunjukkan kinerja terbaik setiap bulannya mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dan voucher belanja. Dua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah program yang ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, sementara pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam jangka panjang. Strateginya yaitu pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan teknis atau soft skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan karyawan. Contoh program pelatihan yang berhasil. Google mengadakan Google Career Certificate yang memberikan pelatihan dalam berbagai bidang, seperti data analitik, pemasaran digital, dan manajemen proyek. Karyawan yang mengikuti program ini dapat memperoleh sertifikat yang meningkatkan prospek karir mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang baik dan mendukung dapat membantu karyawan merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Strateginya yaitu yang pertama, keseimbangan kerja hidup. Memberikan fleksibilitas waktu kerja seperti kebijakan kerja dari rumah atau jam kerja fleksibel. Yang kedua, menciptakan budaya positif, mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Program kesehatan mental dan fisik seperti asuransi kesehatan, gym, atau sesi konseling. Contoh program lingkungan yang berhasil. Spotify dikenal dengan kebijakan Work from Anywhere, di mana karyawan dapat bekerja dari mana saja, serta fleksibilitas dalam memilih jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang baik dan mendukung dapat membantu karyawan merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Strateginya yaitu yang pertama, keseimbangan kerja hidup, memberikan fleksibilitas waktu kerja seperti kebijakan kerja dari rumah atau jam kerja fleksibel. Yang kedua, menciptakan budaya positif, mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan, program kesehatan mental dan fisik seperti asuransi kesehatan, gym, atau sesi konseling. Contoh program lingkungan kerja yang berhasil. Spotify dikenal dengan kebijakan Work from Anywhere, di mana karyawan dapat bekerja dari mana saja, serta fleksibilitas dalam memilih jadwal kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kesimpulan mengenai poin-poin penting dari teori di atas. Simpulan poin-poin penting dari teori dan aplikasinya. Teori X dan Y. Teori X menganggap karyawan malas dan hanya bekerja dengan pengawasan ketat serta insentif finansial. Lebih cocok diterapkan pada karyawan yang kurang terlibat atau tidak berkomitmen. Teori Y menganggap karyawan termotivasi secara internal, mencari kepuasan melalui pencapaian, dan membutuhkan sedikit pengawasan. Dapat diterapkan pada karyawan yang lebih proaktif dan bertanggung jawab. Aplikasinya yaitu organisasi perlu menilai kebutuhan dan kepribadian karyawan untuk menentukan pendekatan yang lebih efektif. Misalnya, untuk tim kreatif atau manajer senior, pendekatan teori Y lebih efektif. Strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, insentif dan penghargaan. Aplikasinya yaitu program penghargaan berbasis kinerja, misalnya bonus karyawan terbaik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan.
Aplikasinya yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan dan peluang pengembangan karir. Yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung. Aplikasinya yaitu ciptakan budaya kerja inklusif, fasilitas yang nyaman, dan fleksibilitas kerja. Yang keempat, pengakuan dan pemberdayaan. Aplikasinya yaitu berikan pengakuan atas pencapaian dan tanggung jawab lebih kepada karyawan. Yang kelima, program kesejahteraan karyawan. Aplikasinya yaitu fasilitas kesehatan fisik dan mental serta fleksibilitas jam kerja. Rekomendasi untuk meningkatkan motivasi individu dan tim. Yang pertama, tujuan yang jelas dan terukur. Tetapkan tujuan SMART bagi individu dan tim. Yang kedua, pemberdayaan. Berikan tanggung jawab lebih dan peluang untuk mengambil inisiatif. Yang ketiga, ini kita suruh sendiri. Rekomendasi untuk meningkatkan motivasi individu dan tim. Yang pertama, tujuan yang jelas dan terukur. Tetapkan tujuan SMART bagi individu dan tim. Yang kedua, pemberdayaan. Berikan tanggung jawab lebih dan peluang untuk mengambil inisiatif. Yang ketiga, fleksibilitas dan penghargaan. Berikan fleksibilitas waktu kerja dan penghargaan atas hasil yang luar biasa. Yang keempat, komunikasi terbuka. Pastikan transparansi dan umpan balik konstruktif. Jadi kesimpulan mengenai teori itu, jadi kesimpulannya yaitu menerapkan teori motivasi seperti teori X dan Y dalam strategi seperti insentif, pelatihan, pengakuan, dan kesejahteraan karyawan akan meningkatkan motivasi individu dan tim. Organisasi harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberdayakan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih.